Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta ihsan. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda agung kita yang Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Baik, untuk acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara kuliah subuh ini dengan membaca ayat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya, kami langsung saja kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ainur Jaman. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwata iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang ke-22 ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Dia yang memberi kekuatan kepada kita sehingga kita masih kuat untuk melaksanakan sebagian kewajibannya, yaitu ibadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada sosok junjunan alam yang menjadi uswah, yang menjadi tauladan umat manusia, bahkan jadi rahmat seluruh alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawatnya sampai kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang senantiasa mengikuti jejak risalahnya hingga akhir zaman. Ikhwata iman rahimakumullah. Di tengah pandemik ini, alhamdulillah, rahmatnya, dengan kasih sayangnya, kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang hampir sudah 15.000 kurang lebih itu di Indonesia, dan tiap harinya terus bertambah banyak. Dan ini mudah-mudahan jadi perhatian bagi kita sehingga kita semua bisa mawas eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Mawas dengan telah ditentukan, syariat-syariat jasad yang telah ditentukan, dan eling kepada Allah, yaitu dengan memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata iman rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada sebagian bab yaitu yang menjelaskan tentang puasa. Yang bab tersebut yaitu yang dinamakan Asrarus Syam atau rahasia-rahasia di bulan puasa.
atau rahasia-rahasia puasa. Yang pertama, rahasia tersebut yaitu ada makom puasa atau kedudukan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-saumu nisful iman." As-saumu nisfus shaum. Puasa itu adalah setengah dari sabar. Dan di hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sabru nisful iman." Sabar adalah setengah dari iman. Jadi kalau puasa itu setengahnya dari sabar, dan sabar itu setengahnya dari iman. Jadi kalau kita tidak sabar, tidak puasa, maka iman kita tinggal 1/4 lagi. Itu mengkhawatirkan. Dan mudah-mudahan iman kita, sabar kita, dan puasa kita semakin berkualitas. Jadi kalau kita melihat manfaat dari puasa, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita? Terkadang kita selalu pola pikir kita selalu terbalik. Terkadang perintah ini adalah sebuah jajahan bagi diri kita. Padahal bukan. Allah Subhanahu wa taala tahu segalanya. Allah Subhanahu wa taala tahu manfaat dan madaratnya. Kenapa diwajibkannya puasa? Itu Allah tahu apa rahasia-rahasia di puasa tersebut. Bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun puasa. Nabi Adam alaihissalam contohnya. Melaksanakan ibadah puasa Ayyamul Bid. Terus beliau juga pernah melaksanakan puasa di 10 Muharram untuk memperingati pertemuannya dengan Ibu Hajar. Nabi Nuh juga puasa ketika diombang-ambing di tengah lautan. Nabi Yusuf juga puasa ketika beliau di penjara. Nabi Musa puasa, bahkan memerintahkan kepada umatnya 40 hari bahkan puasa. Nabi Isa juga puasa. Nabi Isa itu 50 hari dalam 1 tahun. Memerintahkan juga kepada umatnya. Bahkan filosof-filosof yang bukan Muslim, seperti Plato atau Socrates, menganjurkan untuk puasa karena penelitian-penelitiannya. Bahkan hewan pun berpuasa. Contohnya seperti ular, ketika kamu ganti kulit, dia puasa. Ayam, ketika mengerami telurnya, dia puasa, bahkan 21 hari. Ulat, yang mau menjadi kupu-kupu, dia puasa. Bahkan katanya, tumbuhan juga ada yang berpuasa, seperti yang pepohonan yang menggugurkan daunnya itu semacam puasa untuk memperbaiki generasi-generasi daunnya yang akan datang. Ikhwata iman rahimakumullah, di antaranya manfaat dari puasa yang terasa oleh jasad kita, bagi jasad kita, yang pertama yaitu mengurangi kadar gula yang tinggi di dalam tubuh kita. Itu manfaat efeknya kepada jasad. Yang kedua, bisa memerangi peradangan. Terus selanjutnya menyehatkan jantung, menyehatkan fungsi otak, dan lain sebagainya. Mengapa Allah mewajibkan? Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Tapi terkadang kita tidak menyadarinya. Bahkan di kitab-kitab yang lain, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu dengan penuh lemah lembut.
memperlakukannya dengan lemah lembut, tidak dengan murkanya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewajibkan malahannya kepada kita supaya kita untuk berpuasa. Itu untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan jasad kita. Itu dari kalau kita lihat dari manfaat jasadnya. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala mensunahkan ini puasa, maka otomatis kita pasti tidak berpuasa. Kenapa? Wajib sama sunnah beda. Wajib kalau wajib Allah mewajibkan dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Tapi kalau sunnah dilaksanakan dapat pahala dan ditinggalkan tidak dapat siksa. Jadi otomatis kalau Allah Subhanahu wa taala mensunahkan ini puasa di bulan Ramadan, maka otomatis kita memilih tidak puasa. Seperti seorang guru memerintahkan kepada muridnya untuk menghafal misalkan 1 juz. Wajib muridnya itu menghafal untuk 1 juz. Maka murid tersebut pasti akan melaksanakan perintah titah gurunya. Tetapi kalau kata gurunya, ya mau menghafal, maka pasti memilih tidak menghafal. Karena tidak ada sanksi yang membuat dirinya jera ataupun manfaatnya dari kewajiban berpuasa itu tadi, yaitu kepada dalam jasad kita menyehatkan dan ke fungsi-fungsi yang lain juga menyehatkan. Itu mengapa Allah alasannya mewajibkan di bulan Ramadan. Itu ibadah yang paling istimewa. Ibadah yang paling istimewa dari ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain mah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Beda dengan puasa. Puasa itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala puasa itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan puasa ini diistimewakan oleh Allah. Contohnya di Mekah Al-Mukarramah atau di Madinah juga, tanahnya statusnya sama seperti di Nusantara, itu adalah bumi Allah statusnya. Tapi kenapa Allah mengistimewakan? Nah, seperti itu puasa. Allah mengistimewakan puasa di atas amalan-amalan yang lain. Yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, rahasia puasa, yaitu salah satu amalan atau ibadah yang terang-terangan menentang setan, menentang syahwat. Di saum ini, kita belajar untuk riyadhah atau menyapi hawa kita, menyapi keinginan-keinginan kita, menyapi nafsu-nafsu kita dari hal-hal yang merusak puasa, yang membatalkan puasa. Itu adalah sebagai pembelajaran dalam puasa itu adalah riyadhah. Bahkan dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala bersabda bahwa setan itu masuk ke dalam tubuh manusia itu lewat aliran darah. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sempitkanlah darah itu, sempitkanlah jalan darah itu. Dengan cara apa? Dengan cara lapar atau dengan cara berpuasa. Maka dari itu kita perbaiki puasa-puasa kita, dari mulai makanan yang kita makan, baik atau tidaknya, halal atau haramnya, kita harus mengawasi
makanan-makanan yang kita makan. Karena itu bisa jadi potensi peredaran darah yang buruk. Kalau makanan kita buruk, maka peredaran darah kita akan buruk dan akan mudah ditunggangi oleh setan. Maka dari itu, mari kita berzikir kepada Allah melalui hirupan oksigen yang kita masuk ke dalam tubuh kita, kita selipkan asma Allah supaya untuk menetralisir darah-darah yang ditunggangi oleh setan. Yang selanjutnya, Imam Ghazali itu puasa ada beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu puasa awam. Yang kedua, puasa khas. Yang ketiga adalah puasa khususul khusus. Apa itu puasa awam? Mari kita satu persatu kita kupas. Puasa awam itu adalah puasanya anak kecil. Yang mana yang ada di dalam perutnya, di dalam pikirannya itu adalah perut sama makanan, minuman. Jadi kalau kita pola pikirnya seperti anak kecil, ya berarti puasa kita belum naik level. Puasa kita masih di level memikirkan perut dan minuman saja, memikirkan bukanya dengan apa, atau sahurnya dengan apa, minumnya dengan apa, atau dan lain sebagainya. Itu puasa awam. Yang kedua adalah puasa khusus. Yang mana puasa khusus ini adalah puasa semua anggota tubuh yang ada dalam diri kita. Dari mulai penglihatan, pendengaran, mulut, tangan, kaki. Penglihatannya tidak dilihatkan kepada hal-hal yang buruk. Mulutnya tidak menjelekkan orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, dan lain sebagainya. Tangannya tidak usil, tangannya tidak dibuat kepada kemadorotan, kakinya tidak digerakkan kepada maksiat, dan lain sebagainya. Itu adalah puasa khusus. Kalau kita sudah mengawasi itu semua, puasa khusus itu, kita itu udah naik level dari puasa awam ke puasa khusus. Dan yang ketiga yaitu puasa khususul khusus, yaitu puasa yang levelan para nabi, para wali, dan para sidikin. Puasa tersebut itu puasanya tidak hanya anggota tubuhnya saja, matanya dijaga, mulutnya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga. Ini sama hatinya, batinnya puasa, hatinya puasa, unsur-unsur yang ada di dalam tubuhnya puasa, jasa, jiwa, hawa, ilmu, amal, kesadaran itu dipuasakan. Dalam arti dipuasakan tidak merusak kepada sistem-sistem yang lain. Ilmunya didapat, terus dimanfaatkan, diamalkan. Bahkan ilmunya tidak dipakai untuk sombong, tidak dipakai untuk sosokan atau yang lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Amalnya dijaga. Amalnya dijaga dengan sepenuh kesadaran. Itu puasa tingkatan para nabi, para wali, dan para siddiqin. Ikhwata iman rahimakumullah. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya sholat. Sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar.
itu mencegah dari perbuatan buruk. Bagaimana misalkan kalau kita, saya ada baik, tidak mengerjakan perkara buruk, berarti saya tidak boleh sholat dong, atau tidak boleh dong tidak mengerjakan sholat. Bukan seperti itu. Jadi tetap saja kita baik, tetap saja melaksanakan sholat, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun puasa, kita tidak lapar misalkan atau lain sebagainya, boleh dong kita tidak melaksanakan puasa. Tidak seperti itu. Puasa tetap puasa, karena puasa adalah kewajiban dan diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, kita semua bisa mencapai kefitrahan, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang melaksanakan puasa dengan berkualitas, sehingga akan melahirkan manusia-manusia yang bertakwa. Kalau kita berkualitas, kita bertakwa, maka insya Allah, yakin sebulan yang akan datang, kita bisa mawas dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Itu yakin dari kealpaan dan kelalaian saya. Dan bila ada kata-kata yang benar, itu yakinnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi fisabilil haq, bisal yaglib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dai yang telah menyampaikan materinya. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan. Saya persilahkan. Mangga bila ada pertanyaan. Nggak ada mungkin ya? Ya. Halo. Ya. Maha orang Badan Jakarta. Kumaha damang? Damang alhamdulillah. Alhamdulillah hari damang mah. Mana orang Jakarta tuh perkenalan heula. Domisilina di mana? Nama Abi. Ya, Abi aya. Oh, tidinya modalnya. Disengsirikeun. Hutang ya, hutang dah. Sok mangga saya nu bade naras abi entos nembe teh naras ke. Kami damang. Naon tadi teh mana teh hilap deui abi teh. Abdi anu narasnya. Sok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan hari saum teh atau napi puasa teh kan naon teh puasalah kamu sebagaimana orang-orang yang dahulu berpuasa tapi badan harus ya sapertos kumaha orang-orang yang dahulu itu berpuasa mangga. Oh. Ya mah. Jadi pemahaman Nabi-nya seperti Nabi Isa itu syariat puasanya 50 hari dari setahun. Terus Nabi Musa alaihissalam 40 hari puasanya itu disyariatkannya itu.
Bahkan ada riwayat lagi Nabi Adam alaihissalam ayat tak sukuni pada ayat ia senang singke. Mohon. Ini gue. Saru nanya kenan beda teh ya bro putus ah. Putus Pak Sok Ayub. atuh. Diulang dari pertanyaannya ya, Pak Ustadz lah, sekantenan. Nah. Nya kan gitu. Hendaklah kamu berpuasa seperti puasanya orang-orang dahulu agar kamu mendapatkan gelar Bisa takwa. nanti itu. Oh gitu. Nah, jadi mulai pada zaman Rasulullah lah, zaman tabiin atau para sahabat. Nah, yang dilakukan oleh mereka itu puasa yang seperti apa gitu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khusus bil khusus. Nah gitu. Nah, agar kita hari ini mendapatkan gelar takwa, karena kan pasti itibana ke Rasul, para sahabat, tabiin. Nah, bagaimana cara kita berpuasa hari ini agar sama puasanya seperti orang-orang yang dikatakan di dalam ayat itu. Gitu. Nah, definisi puasa orang-orang sebelum kita itu, maksudnya para tabiin, para sahabat, dan Rasulullah sendiri itu seperti apa? Gitu. ya kalau dalam menurut Imam Al-Ghazali ya ini mah belum sampai kedalaman ya pemahaman ini baru pemahaman saya. Puasa khusus itu ya menjaga sampai batinnya, pikirannya, termasuk unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita itu berpuasa. Bahkan katanya kalaupun berprasangka buruk aja itu udah membatalkan puasa untuk selepelan tingkat nabi, wali dan para siddiqin itu menurut Imam Al-Ghazali itu. Jadi tidak hanya anggota tubuhnya, tidak hanya mata, mulut, telinga, tangan, dan kakinya saja yang berpuasa. Jadi hatinya juga berpuasa. Gitu. Enggak, ya semua unsur yang ada di dalam diri kita itu berpuasa dari hal-hal yang membuat kecenderungan kepada yang buruk gitu. Cuma itu saja pada ayat yang bisa nu kareku sin kuring katangkep gitu nya. Nah, benar gitu ya, benar tuh. Maha pada ayat. Ya, siap. Maha Ada puas ngekeun jawabannya. Ya. Bobo sare. Sangat membantu jawabannya. Alhamdulillah, teman-teman baik untuk anak-anak. Masyaallah. Biasa. Lah mencan puas kayaknya tah ngisi materi. Ya. Pak Ya, Ai, Tad. Ya. hari puasana kesadaran tadi kumaha eta Pak Ai? Puasana kesadaran. Mohon. Tad. Astagfirullah. Ayo berat. Kehel Ustaz juga tadi nyata nanya Tad. Oke. Lain beda wae Pak Ai tadi nyaritakeun rasa Puasa kesadaran mah. Sampai kesadaran puasana kesadaran dia kumaha gitu. Oh, jadi kesadaran juga puasa Pak Eko kayak jawab Eko ai. Apa Pak Eko itu mah jawabkeun kan. Diterangkeun apa di Pak Ai we. Dan ayo satu jadi kesadaran.
Tuh ayah bintang dah. Ayo Pak Eko, itu Pak Ustadz Cina bagaimana katanya puasa kesadaran. Ustad, nambahan pertanyaan ya. Nah, rek bawa mobil tadi gini. Oh. Mereka dinya sejantung. Lain apaan puasa teh, naon ibadah anu spesial. Tapi dina rukun Islam kunaon nomor hiji syahadat. Wah, ada pertanyaan. Soknya. Ada ya benar. Siap lah. Sok eta mah. Saya Tad. Kak Ustadz ya Tad. Pak Kak Ustadz Ustadz. Ainur Jaman wi. Apa dia? Aduh, oi. Kubang jawab nanya. Sok Pak ya jawab. Jadi dari saya apa dari Soge? lamun dina hadis qudsi mah cenah mah saur Imam An-Nawawi Al-Bantani. Tuh, apa yang menang? Jadi asaumuli wa ana ajibihi. Jadi puasa ini kumaha jadi pertanyaan teh? Kumaha Boteng pertanyaanna teh Boteng? Oh, jadi pertanyaan tadi teh nomor hiji syahadat. Oh, Cenah dina puasa teh kan rukun Islam syahadat Hijikeun. di nomor hiji kan gitu. dengan puasa Lain kan puasa gitu. Puasa teh. Jakarta. Sabab syahadat mah hiji akad ya teh syahadat teh. Syahadat teh akad. Oh, jadi ya syahadat mah lain muamalah tadi lain. Lain syahadat mah akad jeung Allah heula. Hiji syahadat mah Oh, ibarat Dongin ayam. ngabangun akidah heula, memperkenalkanlah diri. Syahadat teh. Mata disaksian syahadat mah. berarti anu lainnya syariat berarti nya. Nya KBG syariat. KBG syariat. Syariat teh kan jalan. Syariat. Ya. Hari akidah mah awalul insan bimarifatillah. Manusia yang pertama kali itu diperkenalkan dulu tentang keilahannya, tentang ketuhanannya. Maka yang dibangun adalah yang pertama akidah. Nah, akidah itu adanya di syahadat dulu. Antar syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aya akadeula baru kadituna teuing teh nu kadua salat geus teuing ngilu ka Rasulullah aja. Kan memang disebut ibadah spesial teh memang puasa mah bisa ngabohongan ka batur ngan memang jeung Allah mah mau bisa dibohongan gitu. Eta